Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Eskom Enkom, merupakan dosen yang berhome base di program studi Sistem Informasi di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Kreatindo Manokwari. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah pengembangan sistem dan programming. Berdasarkan konsentrasi keilmuan dan publikasi akademik, saya mengampu mata kuliah salah satunya yaitu pemrograman web 1. Pemrograman web 1 adalah mata kuliah wajib di program studi Sistem Informasi, memiliki 2 SKS teori dan 1 praktikum yang diajarkan di semester 4. Dalam web developer itu ada 2 jenis pekerjaan, yaitu front end dan back end. Mata kuliah pemrograman web 1 itu berfokus pada front end. Seorang front end bertugas merancang, desain, dan struktur sebuah website. Untuk menjadi seorang front end, kemampuan dasar yang harus dikuasai adalah menguasai HTML, CSS, dan JavaScript. Adapun deskripsi mata kuliah ini itu untuk mengenalkan kepada mahasiswa bagaimana sebuah website statis dibangun melalui penjelasan konsep dan praktik secara langsung, yang diakhiri dengan penugasan proyek akhir pada akhir pertemuan. Tujuan akhir mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu membuat sebuah website yang statis yang diharapkan akan dapat diimplementasikan dalam dunia kerja nyata. Mata kuliah ini dijadikan syarat mata kuliah pemrograman web 2. Capaian pembelajaran mata kuliah. 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pemahaman konsep internet, web statis, web dinamis, client side, server side. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pemahaman konsep HTML5. Ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan HTML5 pada sebuah halaman website. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pemahaman konsep CSS. Kelima, mahasiswa mampu mengimplementasikan CSS pada pembuatan layout website. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan pemahaman konsep JavaScript. 7. Mahasiswa mampu mengimplementasikan JavaScript pada halaman website. 8. Mahasiswa menjelaskan pemahaman konsep framework Bootstrap. 9. Mahasiswa mampu mengimplementasikan framework Bootstrap. Metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu ceramah, tanya jawab, dan praktikum. Untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, diberikanlah modul atau materi selama perkuliahan. Diharapkan mahasiswa dapat mempelajari secara mandiri, baru materi akan dibahas dalam kelas, kemudian didiskusikan mengenai yang diajarkan serta melakukan praktikum, serta memberikan kebebasan ke mahasiswa mencari literatur dari website, YouTube, atau ikut kegiatan bootcamp. Selama pengajaran, saya juga membuat WhatsApp group sebagai media informasi ke mahasiswa mengenai tugas, info perkuliahan, mengenai perubahan jadwal. Kemudian, mahasiswa juga dapat bertemu di kampus. Komponen penilaian yaitu laporan praktikum, penugasan tugas, kehadiran, UTS, dan UAS yang berbasis final project, di mana mahasiswa mampu membuat website yang hasilnya dipresentasikan secara kelompok atau individu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi minggu kemarin saya sudah berikan tugas, yaitu bagaimana membuat sebuah tabel itu dalam HTML menggunakan struktur HTML.
Ya, jadi tugasnya saya sudah lihat. Tugasnya kalian saya sudah lihat. Nah, oke, kalian sudah paham. Iya toh? Kalian sudah paham. Kemudian sekarang kita masuk ke CSS. Nah, jadi dalam mata kuliah ini kan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa mata kuliah ini kita akan belajar yaitu ada HTML, CSS dan JavaScript. Itu mata kuliah pemrograman web 1. Nah, jadi bagaimana kalian diarahkan menjadi seorang front-end developer. Nah, itu bagaimana mendesain tampilan sebuah website yang statis, yang ketika user menggunakannya memudahkan dia, tampilannya menarik, yaitu kita perlu HTML, CSS dan JavaScript. Nah, kemudian mengenai CSS, kalian mungkin sudah pernah lihat di YouTube atau di tutorial mana. Saya di sini jelaskan bahwa CSS itu ada singkatan dari Style Sheet. CSS. CSS. Kemudian di sini ada gambar. Di sini ada gambar. Kalau ini gambar satu HTML, kemudian ini menggunakan HTML dan CSS, kemudian ini menggunakan HTML plus CSS plus JavaScript. Kalau dari gambar, kalian sudah kira-kira kesimpulan apa yang kalian dapat? Kalau dari gambar. Kalau kira-kira dari gambar. Nah, kalau ini menggunakan masih HTML, kalau ini sudah HTML dan CSS, kalau ini sudah HTML plus CSS plus JavaScript. Kira-kira kesimpulan apa yang kalian bisa, pengertian dari CSS yang kalian tangkap apa? Semakin dikombinasikan semakin bagus. Nah, semakin dikomunikasikan semakin Bagus. Ada yang lain? Nah, kalau dari gambar, Semakin menarik. semakin menarik. Nah, kalian kan bisa menilai, oh kalau dia menggunakan HTML, dia kayak apa yang tidak pakai baju. Iya. Nah, kemudian kalau dia pakai HTML dengan CSS, itu sudah pakai jas. Nah, oke, jadi apa kesimpulannya mengenai kalian mengenai CSS kira-kira? Menurut kalian setidaknya, oh CSS itu fungsinya dalam sebuah mendesain tampilan website itu apa? Nah, oke. Lebih menarik mungkinkah? Iya toh? Iya. Nah, kemudian kalau yang ini gambar ini, itu tanpa CSS. Kalau yang ini CSS. Yang mana lebih bagus? Tampilan yang ini atau yang ini? Siaran CSS. Kira-kira kesimpulan apa yang kalian bisa ambil sebelum kita masuk ke lebih dalam mengenai CSS? Apa? Ada gambar? Atau bagaimana? Bisa tidak kita ubah website yang sudah di hosting atau sudah domain, bisa kita tidak tampilkan seperti ini tanpa masuk ke dalam sistemnya? Bisa tidak? Nah, kita tes hilangkan CSS-nya di dalam Google, itu bisa. Nanti saya jelaskan. Nah, kalau ini tanpa CSS. kalau ini dengan CSS, kira-kira kesimpulan apa yang kalian bisa ambil mengenai CSS? Hah? Membuat tampilan Lebih. website kita lebih bagus dan menarik. Jadi itu yang harus kalian terangkan bahwa dengan adanya teknologi CSS, kita lebih mudah mendesain tampilan website kita lebih menarik lagi. Nah, oke. Kalau dari sini pengantarnya, CSS adalah suatu teknologi yang digunakan untuk memperindah tampilan halaman website. Nah, singkat dengan menggunakan metode CSS ini dengan mudah mengubah secara keseluruhan warna dan tampilan yang ada di situs Anda, sekaligus memformat ulang situs Anda berubah secara cepat. Seperti penjelasannya bahwa yang kalian harus pahami itu adalah CSS adalah untuk memperindah tampilan halaman sebuah website. Nah, kemudian ada lagi, dengan adanya CSS Anda dapat lebih mempercantik tampilan web, baik dari stylenya teksnya, buttonnya, text filenya, tabel dan lain-lain.
Kemudian contoh, ketika kita masuk contoh, kemudian ketika kalian menggunakan CSS itu pertama yang kalian lihat itu contohnya seperti ini. Nah, ada style, type, tipenya. Nah, kemudian kalau kita mau mendeklarasikan CSS, kita harus tulis tipenya. Tipe teks garis miring CSS. Kemudian ini B dalam buka kurung, kemudian color, kemudian line, kemudian tutup, kemudian ditutup dengan style. Nah, sering saya katakan bahwa kalau kita membuat pembuka berarti harus ada penutup. Iya tidak? Biar HTML juga seperti itu toh. Nah, jadi ada pembuka, ada penutup. Kemudian kita tulis tipenya, tipe filenya. Nah, kemudian apa maksudnya yang ini? Yang apa? Yang B buka kurung, kurawat, kemudian kolon, titik 2 line. Nah, kalau itu artinya kode CSS di atas adalah setiap teks yang ada di dalam tag B, ingat ya, di dalam tag B pada bagian body maka warnanya akan berubah menjadi line. Nah, jadi misalnya kalian nanti menggabungkan sudah HTML dengan CSS, kemudian kalian pakai kode itu. Jadi yang dirubah itu bukan di HTML-nya, di dalam file CSS. Paham? Paham tidak penggunaannya? Atau ada yang sudah cari-cari di modul yang saya kirim sudah pernah toh? Ada sudah yang pernah baca-baca atau praktekkan secara mandiri. Nah, di situ kan sudah lengkap, ada HTML-nya, ada CSS-nya, ada ya Pak, JavaScript-nya, modul yang saya berikan. Nah, jadi mungkin kemarin juga ada pertanyaan. Siapa yang kemarin bertanya mengenai bagaimana menggabungkan HTML dengan CSS? Nah, nanti kita lihat slide berikutnya ya. Nah, jadi pahami dulu intinya seperti itu. CSS itu apa? Untuk mempercantik halaman sebuah website lebih menarik lagi. Nah, bahasanya seperti itu. Nah, kemudian apa keuntungannya kita kalau kita menggunakan CSS? Sekarang hampir semua website itu pasti menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Semua, saya sudah bisa pastikan. Kalau kalian masih ada website yang tidak menerapkan menggunakan CSS itu sudah jadul. Nah, tampilannya sudah jadul. Iya toh? Nah, sekarang semua website itu sudah dipolis dengan CSS. Kemudian, di situ setiap style, ingat ya, style rule atau peraturan perintah CSS itu terdiri dari 2 elemen dasar, yaitu ada yang namanya selector, ada namanya declaration. Nah, kalian harus paham itu, yang mana sebagai selector, yang mana sebagai declaration. Nah, kemudian selector biasanya adalah tag HTML. Tag HTML dalam hal ini B. Berarti yang tadi apa? Yang B, tag B itu sebagai apa? Selector. Kemudian sementara declaration adalah suatu atau beberapa perintah nilai dari CSS yang menunjukkan tipe bentuk yang diaplikasikan pada selector. Berarti nanti dia di dalamnya selector. Nah, kemudian apalagi yang masuk declaration. Apa di situ biasanya ditandai dengan kurung berawal. Kemudian perintah nilai CSS berbeda, dipisahkan satu dengan yang lain dengan menggunakan titik koma. Kita kembali ke yang ini. Yang mana namanya? Ini. Yang mana lagi deklarasi? Contoh lagi. Yang mana deklarasi? Selektornya B. Oke. Ini perintahnya. Kemudian kalau jenis penempatan CSS, pertanyaannya temannya kalian minggu lalu, bagaimana menggabungkan HTML dengan CSS? Ketika kalian mau menulis CSS, kalian harus lihat seperti yang di atas, style, buka dulu, kemudian tulis tipenya, kemudian di dalamnya, kemudian tutup. Kemudian penempatannya bagaimana? Penempatannya di mana? Kita letakkan di atas mana?
Kalau misalnya kalian mau sisipkan file HTML-nya file HTML-nya kalian dengan CSS kalian letakkan di atas apa? Sebelum apa? Sebelum body. Hah? Ini. Nah, ini toh? Nah, sebelum body. Jadi sebelum body. Jadi saya praktekkan di sini. Kalian bisa lihat Visual Studio Code. Visual Studio di atas sorot. Nah, ini berarti diletakkan di sini di atas body. Dia tidak. Jadi kalian harus letakkan dia di atas body. Nah, di dalam file HTML ketika kalian mau menggunakannya. Kemudian kalian buat file CSS-nya. Caranya bagaimana? File new kemudian style.type-nya. Terserah kalian mau nama filenya apa, intinya tipenya .css. Jadi seperti itu. Nah, kayak kalau saya jalankan ini kira-kira tampilannya apa? Kalau saya jalankan, kira-kira apa tampilannya? Halaman warna apa ini? Warna hitam. Kenapa bisa hitam? Karena warnanya hitam. Hah? Karena warna hitam. Di mana warnanya itu? Hah? Di mana? Saya lihat file CSS-nya. Dia tidak. Nah, di mana ini? Ini kan body toh? Kalau saya ubah di sini, misalnya saya ubah putih, maka tampilan yang di sini putih toh? Abu-abu. Jadi CSS-nya di sini dipisahkan. Nah, kita bikin tersendiri. Tapi ingat, kalian simpan di dalam satu folder. Nah, kemudian panggil. Nah, ini link pemanggilannya. Kalau ini saya hapus, pasti CSS-nya tidak terbaca. Nah, coba lihat, tidak terbaca toh? Jadi penempatan CSS itu kalian ingat di atas tag body. Kemudian cara penulisan pemanggilannya itu seperti ini. Link, rel, sama dengan style. Kalian harus tulis ini. Style, kemudian highlight nama CSS-nya, kemudian tipenya. Ini. Misalnya nama file CSS-nya saya ubah. Namanya saya ubah ya. Saya ubah, saya 9. Itu misalnya 9. Kemudian saya jalankan di sini. Apa jalan tidak? Ada jalan. Kenapa bisa? Ada yang bisa jalankan? Kenapa? Kenapa tidak bisa jalan? Karena nama filenya beda. Nah, karena nama filenya beda. Yang kita mau panggil beda. Seperti misalnya saya panggil Sedius. Nah, namanya Sedius, saya panggil Baco. Pasti dia tidak connect toh. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus sesuai dengan namanya. Nah, misalnya naik, berarti ini harus saya ubah. Nah, dia langsung muncul. Tinggal. Kemudian yang mana lagi selektor? Body ya. Nah, body. Nah, di dalam ketika kita mau merubah tampilannya, kita ubah yang di file CSS-nya. Nah, jadi seperti itu. Nah, misalnya saya mau apa lagi? Misalnya saya mau tampilkan yang ini. Saya perlihatkan tampilan website yang sudah menggunakan CSS. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai CSS. Nah, jadi begini, ada dua cara penempatan CSS. Ingat ya, ada dua. Ada yang dipanggil, ada yang ditulis langsung di dalam file HTML. Paham tidak? Yang bagaimana maksudnya yang dipanggil dengan yang ditulis langsung?
Nah, kalian bisa lihat di sini. Kalau ini dipanggil, iya toh? Iya. Dipanggil. Tapi kita buat file CSS-nya di tempat yang berbeda. Kalau yang satu ini itu ditulis di atas body file CSS-nya, kode CSS-nya itu langsung ditulis di dalam file HTML satu kali. Kalau yang ini dipisahkan. Kalau dipisahkan berarti kita harus panggil. Nah, coba kalian lihat yang ini. Nah, apa kalau ini disatukan, langsung ditulis CSS-nya di atas. Kalau yang ini dipanggil. Nah, jadi tergantung kalian mau pakai yang mana. Tapi kadang biasanya kalau kita sudah bikin proyek besar atau filenya sudah banyak, kadang kita pisahkan. Kenapa dipisahkan? Supaya memudahkan kita kalau terjadi error kah atau ada perubahan kah. Jadi kita tidak buka lagi file HTML-nya satu-satu, tinggal file CSS-nya saja yang kita ubah. Nah, jadi kalau dia ditulis langsung, seperti ini. Ini kan tulisannya biru di bawah toh? Iya. Biru di bawah. Ini tulisannya biru. Kira-kira di mana itu file birunya? Di mana dia yang dirubah? Kalau kita mau ubah folder yang ini, di CS mana? Putar. Yang ini toh? Iya. Yang ini toh? Ini kode CSS-nya. Berarti kode CSS-nya yang kita ubah. Nah, kalau kalian mau jalankan yang ini, saya lihat dulu yang jadi ini kayak tampilan seperti ini. Sambil kalian lihat saya bagaimana menggunakan ini Visual Studio Code. Tinggal saya cari foldernya, kamu tampilkan dia di sini sebelah kiri. Tinggal dicari foldernya, folder praktikumnya kalian. Kalau kalian mau lihat file latihan saya ini semua, jadi tidak satu hari satu malam langsung jago. Iya. Hah? Iya.